besar tentu kita akan mengedepankan sisi bagaimana kita menegakkan etika. Kita akan menyuarakan pendapat sebagai suatu bagian dari upaya kita memberikan kritik, membangun bagi semuanya. Baiklah, kita akan berlangsung sekarang dengan 3 pembicara ya Prof ya, dan semua sudah kita kenal. Yang pertama adalah dari Prof. Menadir Asmin. Jika semua sudah mengenal, tidak perlu kita kenal lagi Prof ya, belum jauh karena sudah sangat kita kenal sama-sama. Mohon izin, nanti Prof. Menadir akan menyampaikan tentang kurikulum kedokteran berakar, bertumbuh, dan berkembang dalam ruang. Ini bukti bahwa bagaimana beliau meskipun dalam keadaan sakit, ya tetap semangat. Tepuk tangan buat Prof. Menadir. Ya. Di sini ada ketua konsil kedokteran Indonesia pada zaman ini. Ada 2 orang ketua konsil kedokteran, Prof. Menadir, saya ini yang pertama nggak boleh hadir, karena sudah almarhum kalau hadir semua kaget. Silakan Prof. Menadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mengucapkan terima kasih dulu kepada Prof. Bambang. Ini sebenarnya yang membuat saya terjun posisi. Mengaku aja deh, gitu. Karena saya diteror hampir setiap hari. Jadi ya sudah apa boleh buat, saya takut juga karena beliau sangat pembesar. Gitu. Yang kedua, ucapan terima kasih saya dulu pada Prof. Teddy dan juga Prof. Hafid. Yang diam-diam di belakang rupanya ngomongin saya juga, saya baru tahu juga, suruh saya maju. Baik. Tapi juga tentu terima kasih kepada Prof. Budi. Prof. Budi memberikan input-input yang banyak sekali. Jadi yang saya mau sampaikan ini sebenarnya buatan Prof. Budi, saya bacain aja. Lalu terima kasih juga kepada seluruh panitia dan tidak lupa terima kasih kepada Prof. Yose. Prof. Yose mana ya? Prof. Yose adalah konsultan saya membuat tulisan ini. Terima kasih Prof. Yose. Saya terus terang merasa gentar-gentar dan tapi kagum juga dengan suasana ini. Ternyata pahlawan masa lalu top yang sekarang top dan ke depan ada di sini semua ya. Dan kita ucapkan selamat. Saya ucapkan selamat kepada yang diberikan. Terima kasih buat Pak Dekan yang mengizinkan saya pakai kursi di sini. Bukan apa-apa Pak Dekan, karena zaman sekarang malah dibutuh kedudukan. Jadi saya dulu Bapak Ibu dulu izinkan saya duduk juga. Senior yang saya hormati, saya diberikan topik, saya diberikan topik yang panjang untuk kurikulum kedokteran berakar, bertumbuh, dan berkembang dalam ruang ilmu pengetahuan teknik kedokteran dan tantangan zaman. Saya langsung teringat pada salah satu kutipan dari Bapak Kedokteran Hippocrates yang hidup pada tahun 450 ya 77 sebelum Masehi. Kata beliau, medicine many admire, kedokteran itu banyak yang kagum, tapi di antara kekaguman itu sebetulnya banyak yang tidak mengerti. Sedikit sekali yang paham tentang kedokteran. Baik paham dalam arti yang baik maupun paham dalam arti yang tidak baik. Sehingga terjadilah suasana seperti sekarang. Maka inilah izin moderator. Oh ya, Prof. Tonang mohon maaf sebelumnya Pak. Terima kasih, dan inilah yang saya rasa tepat untuk kita tuliskan sebagai modus pertama. Mohon saya dulu. Saya selalu ingat pada dokter ini, seorang sejarawan medik, Dr. Henry Sigris. Dia seorang sejarawan medik yang mengingatkan kita bahwa sejarah kedokteran itu mengajarkan kita tentang dari mana kita datang, di mana kita saat ini, kemana kita pergi melangkah. Yang beliau ingatkan adalah bahwa tidak ada ujung-ujung dalam kedokteran. Semua merupakan sebuah perjalanan yang dilakukan oleh kita masing-masing, dan kita hanya lebih kecil dari setitik darah di dalam masa itu, sehingga kita tidak pantas juga untuk menggebraknya, sehingga seolah-olah dia bisa sendirian berdiri karena jasa saya. Ini adalah bagian dari sebuah perjalanan sejarah, dan begitu kita mengingkari itu, yang kita rasakan sekarang adalah itu. Dan katakan coba, hanya orang-orang kedokteran yang memahami sejarah lah yang dapat berbicara banyak tentang kedokteran ini sebetulnya. Kedokteran dimulai dari apa nih? Zaman tradisional, di mana semua dewa-dewi keluar. Kita lihat sini ada Apollo, ada Chiron, ada Hydra, Scorpius, dari mulai dewa-dewa. Dari situ mulai perkembangan kedokteran. Setelah itu, kemudian dia muncul sampai ke filosofi.
Di antara filosofi ini masuk ke arah yang modern, saya potong saja, ada Socrates, ada banyak lagi di situ, tapi saya potong saja, kita masuk saja sampai di Socrates Bapak Dokter. Sehingga semua perbuatannya direkam oleh teman-temannya, dijadikan buku ajar kedokteran pertama, Corpus Hippocrates. Jadi ini adalah gambar asli bagian depan dari buku, dan kemudian apa yang dinyatakannya sebagai patut harus dilakukan, dan itulah yang benar dan mana yang tidak boleh, dijadikan sumpah Hippocrates yang menjadi awal dari turunannya sumpah dokter yang kita baca terus sampai saat ini. Hippocrates berjasa banyak, dan semua kata-kata yang dijadikan kutipan, ya itulah yang menjadi pegangan kita seharusnya tentang misalnya medicine is a healthy profession. Oleh karena itu medicine is a noble profession. Kedokteran itu adalah ilmu yang menolong orang, profesi yang menolong orang. Karena itulah dia luhur. Dan itu. Nah, di dalam perjalanan Hippocrates ke depan, saya potong lagi karena di situ ada Avicenna dan sebagainya. Dalam perjalanan ke depan, maka terbukti bahwa 4 pilar inilah sebetulnya dasar-dasar dari ilmu kedokteran: filosofi, astronomi, alkemi, dan etik. Etik muncul belakang, tapi filosofi kita lihat bagaimana dari mulai zaman Socrates tadi sampai ke zaman Hippocrates tadi, filosofinya keluar semua di sana. Maka tidak ada di bidang kedokteran yang boleh tidak memahami filosofi kenapa sesuatu terjadi. Semua harus diungkap dengan pertanyaan kenapa. Terus kalau sama mahasiswa saya bilang jangan tanya sama pasiennya. Jadi kalau pasien bilang dok saya demam menarik kenapa? Bukan, kita mesti tanya pada diri kita sendiri. Dan pertanyaan kenapa pada diri kita sendiri itulah yang akan menjawab nanti mengapa terjadi pada orang ini keluhan dan apa diagnosisnya. Kemudian masuk di astronomi, kita tahu di astronomi dimulai dengan pengenalan dari Hippocrates tentang apa yang ada dasar di alam semesta ini. Dia bilang ada udara, ada gas, ada air, ada api, dan ada tanah. Ini menjadi dasar dari kedokteran, hingga di situ digali lagi. Saya tidak akan bercerita lebih banyak, tapi ya itu adalah hal-hal yang penting, termasuk juga alkemi. Maka kita mengenal rumus kimia karena kita mengetahui apa fungsi kalsium buat badan kita, apa artinya pemeriksaan elektrolit sehari-hari. Dasarnya adalah dari alkemi. Dan keempat, terakhir munculnya adalah etik. Walaupun sudah dipicu oleh Socrates tentang apa itu yang baik, apa itu yang patut dan mana yang tidak. Dalam perjalanan ini maka kedokteran itu menjadi sebetulnya ada ilmu dasar kedokteran dan ada ilmu terapan kedokteran dan ada penerapan ilmu terapan kedokteran. Semua pengaruh yang lain eksternal sebetulnya hanya bisa mampir pada penerapan ilmu terapan kedokteran, bukan pada ilmu kedokteran. Ini yang menjadi cikal bakal mengapa menjadi dispute, menjadi keraguan pada saya. Karena hal yang dipakai adalah mencampuri masuk ke dalam ilmu kedokteran, bukan kepada penerapan. Saya ambil contoh saja di bidang saya, misalnya paru. Kita tahu bahwa ilmu dasarnya adalah oksigen, ilmu dasarnya adalah CO2, ilmu dasarnya adalah anatomi tentang di mana letaknya alveol dan apa fungsi, apa arti dari pneumosit kedua, misalnya. Lalu penerapannya apa? Penerapannya adalah pernapasan. Tapi terapannya, penerapan dari ilmu terapan tadi adalah di mana oksigen diperlukan. Maka di situ perlu regulasi. Di rumah sakitkah atau di klinikkah boleh ada oksigen. Berapa besar ukuran tangki-tangki yang disediakan di tempat fasilitas itu? Siapa yang bertanggung jawab untuk pengadaan dan penggunaannya dan sebagainya. Penerapan ilmu kedokteran lah yang boleh dicampuri oleh siapapun, termasuk oleh politik. Tapi ilmu kedokteran, baik ilmu dasar maupun ilmu terapan, tidak boleh. Sekali itu dicampuri, adalah saya ulang, itulah yang terjadi pada saat ini. Dari itu. Nah, kita masuk ke politik yang diribut-ributkan oleh perbohongan depan tadi, politik, saya terpaksa jadi ngomong politik. Ya. Oke. Adalah Inggris negara pertama yang merasakan bahwa ada yang nggak benar di dalam pelayanan dokter. Ada orang yang main dokter, dia berlaku sebagai dokter padahal dia bukan dokter. Sementara yang dokter betul disisihkan, dinyatakan dia tidak betul karena mesti berpikir panjang. Sementara ini bisa langsung. Padahal itulah yang bilang bahwa kedokteran harus berbasis bukti. Teman saya saat ini yang selalu ngomong mengingatkan berbasis bukti ini ada di PAN, Profesor Mutakhir. Nah, buktinya kata dia.
Jadi ini adalah hal yang penting. Dan pada saat itu sekelompok dokter yang memang sangat menginginkan bukti-bukti pada terapan itu berusaha untuk meminta pada raja dengan membuat petisi, meminta agar tolong dibuatkan sebuah badan yang dapat mengelola ilmu ini untuk kepentingan rakyat dengan cara yang benar. Raja itu adalah Henry VIII. Tanggalnya ada nih, 23 September 1518. Beliau mengesahkan sebuah konsil, kalau bahasa kita sekarang, kolegium bahasa kita sekarang, bahasa Inggrisnya mereka sebut sebagai college, yaitu Royal College of Physicians. Itu dasar. Dari sana kita berangkat, dari sana kita mencontoh. Nah, apa yang akan dilakukan oleh sebuah college? College akan melakukan hal-hal yang tertulis di 5 ini. Pada saat itu sudah langsung yang 5 ini sudah ada. Sekarang sudah berkembang, nanti di slide ke belakang kelihatan berkembang. Perkembangan kolegium ini membuat dokter makin sadar bahwa ada nih sebetulnya profesi-profesi yang mestinya menata dirinya untuk bisa melaksanakan perintah kolegium. Nah, jadi profesi saja memikirkan untuk diatur oleh kolegium tentang tata laksana pendidikan. Jadi nggak bisa dicampur-campur bahwa ini mengerti itu nggak bisa, karena pada akhirnya setiap ilmu itu akan berkembang mendalam, otonom dia berkembang, tumbuhnya situ. Dan mungkin ada organisasinya untuk merangkul siapa orang yang akan pakar dan mampu berbicara. Berdirilah organisasi profesi. Walaupun secara formal organisasi profesi yang dunia itu baru berdiri tahun 1947, tetapi organisasi profesi dunia itu, World Medical Association, adalah satu-satunya organisasi dunia yang diakui dan anggotanya adalah the flag carrier organisasi profesi dari masing-masing negara. Oleh karena itu Indonesia dan Ikatan Dokter Indonesia sudah menjadi anggota. Nah, ini adalah tugas-tugas dari organisasi profesi. Jadi kita lihat di sini, Pak, antara kolegium dengan profesi, antara profesi dan kolegium tidak pernah bisa lepas, tidak pernah bisa lepas. Karena kolegium dibentuk oleh masing-masing profesi dan kolegium adalah pengampu ilmu dari sebuah profesi. Tapi profesi dalam arti organisasi profesi adalah tempat untuk mereka berkumpul, berbicara, bersepakat dan sebagainya. Selain itu, ya, kalau kita bicara profesi maka kita sampai pada kesimpulan yang disampaikan oleh Royal College of Physicians sendiri, bahwa profesi itu adalah sebuah pekerjaan, ya, tapi dia berbeda dari vokasi. Apa itu? Bahwa profesi itu dia ada dan melakukan pengaturan mandiri dan pengaturan. Dasarnya adalah pelatihan yang sangat sistematis dan terukur. Lalu ada disiplinnya, ada aturan-aturannya. Sebuah profesi harus ada peraturannya. Dan peraturan-peraturan ini sifatnya sangat teknis, sangat spesifik. Lalu yang khas adalah bahwa sebuah profesi itu mementingkan pelayanan, bukan mencari keuntungan. Semua ini dirangkum dalam yang disebut kode etik. Maka profesi menggunakan kode etik. Vokasi tidak menggunakan kode etik, tidak perlu kode etik. Kita ambil contoh misalnya. Saya ambil contohnya tukang kayu ini boleh ya, tukang mebel. Tukang mebel nggak apa-apa contohnya. Mau bikin kursi bentuknya huruf Q, boleh aja. Nggak penting mikirin orang bentar kayak gimana, nggak penting. Beli ya beli, enggak ya enggak. Tapi di profesi tidak bisa. Pengobatan penyakit ini adalah itu, harus dapat dipertanggungjawabkan. Ada etik bahwa itu akan menolong orang, tidak merugikan orang. Dan sebagainya. Untuk mencapai menjadi seorang yang profesional, maka ada yang membuat rangkuman ini. David Stern, seorang ahli pendidikan kedokteran. Ini ada Prof. Dianta, kalau saya salah kalau dikoreksi ya. Jadi David Stern mengatakan bahwa untuk menjadi profesional, seorang itu harus berlandaskan 3 elemen dasar dan 4 pilar. Elemen dasar pertama adalah ethics and legal understanding. Jadi setiap dokter mestinya paham bukan cuma etik seperti yang kita bilang-bilang dan kita kumandangkan kapan itu, tapi juga termasuk hukum. Maka kita menjadi bingung ketika hukum masuk ke dalam ranah kita bingung, saya ada di mana? Apakah tiba-tiba saya menjadi objek hukum secara pidana lagi, secara perdata lagi? Karena dari awal lupa bahwa yang harus dikuasai pertama adalah understanding tentang ethics and legal. Yang kedua adalah keterampilan berkomunikasi. Komunikasi bagi lagi, yang mana yang lebih penting? Yang non-verbal dulu. Karena ketika seorang sakit melihat dokternya, maka sikap gerak dokter yang pertama itulah yang dia lihat untuk menandai hatinya, ya menjadikan dokternya simpatik. Bukan kata-katanya dulu, nanti kedua kata-katanya. Jadi ketiga adalah baru kompetensi klinis. Kalau semua dua ini sudah dikuasai, kompetensi klinis menjadi main, ya, kena gitu. Tapi belum cukup,
karena masih ada 4 juga. Yang pertama dokternya mesti ekseleksi, dokter ini sabar loh, dokter ini rapi loh, dokter ini mendengar loh, dokter ini hatinya baik loh, dan sebagainya. Bukan expertise, tapi ekseleksi, keutamaan. Kemudian juga humanisme, tentu saja dokter harus memiliki nilai-nilai kemanusiaan, harus terukur semuanya. Makanya kita mengenal standar, pendidikan saja mengenal standar, juga pelayanan mengenal standar. Lalu yang terakhir adalah yang khas kedokteran, altruisme, mendahulukan kepentingan orang lain, kalau perlu dengan mengorbankan kepentingan kita pada saat yang sama. Semua itu kalau dijalankan dengan penuh integritas, barulah si dokter tadi dapat mencapai tingkat profesionalisme. Saya yakin kita semua sudah tahu ini, dan mari kita ulang-ulang terus pada peserta didik kita supaya tahu bahwa tidak banyak mahasiswa kita yang mengerti bahwa sampai sebeginian bukan cuma cara bagaimana menusuk pasang USD aja atau pasang infus saja, tapi hal yang ini menjadi dasar seorang dokter untuk menjadi profesional. Selain itu masih kurang juga. Nah, buku yang bagus ini adalah buku Ikut Dokter karangan Ron Peterson. Ron Peterson sebagai penulis mengatakan, Demus Medicine Veritas. Dokter itu adalah orang baik yang pakar kedokteran. Maka kalau dia cuma pakar kedokteran, tapi dia tidak dinyatakan baik oleh publik, dia belum dokter. Yang dokter adalah orang baik yang pakar kedokteran. Lengkap sudah bagaimana seorang dokter itu harus menjadi seorang dokter yang diterima sebagai dokter. Dan itu ada usia badan yang mengampu. Itulah yang kita sebut sebagai kolegi. Mengampu supaya semua ini tercapai dengan baik. Dan tidak bisa ujuk-ujuk kita membuka pendidikan. Itu saja, karena pendidiknya harus paham. Masuk nggak di dalam substansi ajarannya hal-hal seperti ini. Bukan cuma diajarkan, tapi juga dipraktekkan. Bukan cuma dipraktekkan, dicontohkan keseharian. Dan itu, maka kita masuk ke sejarah kedokteran Indonesia. Kita kenal dulu Raden Buteng. Raden Buteng ini terkenal dan sekarang namanya ada di Rumah Sakit Umum Banyumas. Raden Buteng, salah seorang dokter Jawa. 1849 adalah ketentuan dari gubernur. 1849, walaupun dia dari mahasiswa pertama tahun 1851. Dan Raden Buteng adalah salah seorang lulusan. Yang saya bilang memang berat. Pemilih dalam kalau zaman sekarang dokter kayak gini terjadi di IGD, dandannya lama. Jadi sekarang tidak begitu lagi, itu berarti pakai sekarang aja lah, lebih gampang tuh. Tinggal soal-soal aja masuk lagi kerja, gitu ya. Karena sekarang butuh kecepatan. Baik, tapi yang saya ingin sampaikan adalah ini adalah salah satu contoh bagaimana sebuah pemerintah penjajah Belanda saja memikirkan bahwa negeri ini mesti punya dokter, walaupun waktu itu catat hanya sebagai menteri saja. Kemudian dalam perjalanan panjangnya muncul seorang Abdul Rifai. Dokter Abdul Rifai ini, saya nggak tahu mesti keluarga atau tidak semua penulis Usman, bukan namanya Abdul Rifai lah. Masih penulis Usman, cuma ada saya. Ya, baik. Beliau adalah dokter Jawa, tapi berkesempatan mengambil arts di negeri Belanda. Dengan kekuatannya sebagai arts, di sini dia mulai berusaha dan bisa masuk ke Dewan Rakyat. Di Dewan Rakyat lah, di sini dokter Mamer mengingatkan saya, betul ya? Nah, di sinilah Abdul Rifai menyatakan permintaannya lewat Dewan Rakyat agar dokter Indonesia betul-betul dokter yang diakui sebagaimana dokter yang ada dari lulusan Belanda. Jadi ini dia sebuah perjalanan panjang sehingga pada tahun 1925 ketika di titik itu dulunya sudah di sini namanya Kenniskundige Hogeschool PH urusan dari Sofia itu dia sudah bisa menghasilkan dokter. Lihat di atas itu panggilannya asal sebutannya adalah arts. Jadi sudah sama dengan negeri Belanda. Sama dengan negeri Belanda berarti diakui oleh negeri Belanda. Maka sejak saat itu dokter Indonesia sudah diakui di Eropa. Jadi kita mesti tahu bahwa kita sudah punya dokter. Siapa yang mengizinkan di Polstra? Lagi-lagi pemerintah penjajah. Jadi pemerintah penjajah Belanda saja menghormati orang Indonesia mampu berkehidupan berprofesi dan layak dipercaya melakukan pendidikan dan menghasilkan dokter setingkat dokter yang ada di Belanda. Begitulah inti dari semua cerita tadi. Dan lihat juga adalah sistem, bagaimana sistem ini berjalan. Ada kurikulum inti pendidikan dokter dan sebagainya, hingga akhirnya kita sampai di 2004, yaitu kurikulum berbasis kompetensi, pencapaian dan kompetensi. Kolegium tugasnya adalah menjaga supaya ada yang disebut kompetensi pada setiap profesi,
dicapai kompetensi itu dengan baik, dievaluasi ulang, makanya ada registrasi ulang, bukan seumur hidup, karena setiap dokter harus diukur dalam waktu yang berkala. Apakah kompetensinya dapat diberikan kewenangan sama seperti sebelumnya, atau meningkat, atau sudah berkurang. Jadi, jangan lupakan 4 nama ini adalah dokter yang berperan besar, walaupun banyak sekali dokter yang berperan buat Indonesia dalam masa-masa pra kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan, tapi 4 ini kita tidak boleh lupa. Wahidi Sudarsono adalah penggagas Budi Utomo. Budi Utomo adalah organisasi yang bukan politik saja, tapi mengedepankan pendidikan, khususnya pendidikan kedokteran. Masuk dia. Yang kedua adalah Dr. Rajiman Widya. Dia adalah dokter yang usia muda, dia sudah tamat ini, atau saya akselnya kapan SD atau SMP atau TK ya akselnya. Jadi beliau adalah ketua dari Budi Utomo dan juga anggota dari Badan Pendidik, ketua dari Badan Pendidik Usaha Percepatan Kemerdekaan. Nah, yang hebat dari beliau adalah ketika dalam proses menuju kemerdekaan adalah Dr. Rajiman yang mempertanyakan apa dasar negara kita, dan itu baru mulai dibahas, keluarlah Pancasila. Hebat ya, Dr. Indonesia ya. Kemudian masuk Dr. Cipto Mangunkusumo, kita semua sudah kenal ini, dan beliau adalah orang yang lantang di Kopsat untuk mengajukan bangsa ini, negara ini juga profesi ini. Dan Dr. Sutomo adalah pendiri dari Budi Utomo, dan beliau adalah dokter yang banyak berkecimpung dalam dunia politik. Ya, sehingga pada ujungnya Indonesia sampai ke titik pendidikan yang menghormati etik sebagai bagian yang penting dari 4 pilar tadi. Etik dimulai sejak mahasiswa, ketika mereka masuk ke pendidikan klinik, mereka membaca dulu janji kepaniteraan. Tanda bahwa mereka tahu apa yang patut, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang dilarang untuk dilakukan oleh mereka ketika dia mahasiswa tingkat kuliah. Dan ketika mereka tamat, mereka membaca sumpah dokter yang seharusnya diingat sampai saat ini. Ya dulu. Nah, kita masuk ke pendidikan spesialisasi di Indonesia. Pendidikan spesialisasi sebenarnya sudah dimulai pada tahun 1919. Itu kapan ya? Itu waktu CIDISEK sudah mulai beroperasi sebagai rumah sakit besar buat pendidikan besar kedokteran di Indonesia. Pada waktu itu tentu masih banyak orang Belanda dan mereka bekerja di dalam ini, terima kasih bro. Jadi di dalam updating di dalam rumah sakit CIDISEK tadi. Nah kemudian dibantu oleh asisten yang bisa orang Indonesia. Masuk ke zaman Belanda, dia dibantu oleh orang-orang Jawa Jepang, masuk orang Jepang. Pada masa transisi inilah dokter Indonesia mulai banyak masuk ke dalam pengisian jabatan-jabatan di update di bagian-bagian tadi. Mulai di situ dilihat ini mesti ada lanjutannya, tidak bisa saya saja. Ketika Belanda tadi pergi, diganti Jepang. Kalau Jepang nanti pergi, saya pasti lalu siapa? Maka dipikirkanlah untuk melatih orang-orang untuk mengikuti sebagai seorang spesialis. Pendidikannya masih magang, lebih banyak sifatnya apprenticeship. Dan magang itu mengikuti seorang dokter yang senior, diberikan berkat tanda kelulusan bahwa dia berhak untuk dinyatakan sebagai spesialis. Belum pendidikan yang terstruktur seperti yang belakangan kita dapatkan ini. Nah, tapi karena itu di sini tentu yang jadi spesialis hanya dokter dari rumah sakit yang sama. Karena itu di Dr. Sutomo yang banyak itu dari Fakultas Kedokteran dari NIAS dulunya. Ya seperti sekarang sudah Indonesia banget. Dari universitas yang mana bisa masuk yang mahasiswa asal dari mana. Sehingga kita betul-betul menyatu sebagai Indonesia. Waktu itu masih tetap terpisah-pisah. Maka tahun 68 sampai 78 sebetulnya adalah bagian bedah yang mencoba rintis pertama. Ini ada promosi bisa bantu cerita nanti. Ada yang merintis pertama, harus ada badan yang betul-betul di dalam proses kita yang memikirkan tentang bagaimana pendidikan itu dijalankan, ditetapkan, diputuskan dan sebagainya. Nah, sudah mulai kata-kata kolegium dipakai di teman-teman di kelompok bedah waktu itu. Tapi belum keluar. Baru pada tahun 1968 keluarlah itu dalam di Kongres dari Majelis Ahli Bedah Indonesia. Mereka yang pertama menyatakan kolegium sebagai badan yang mengampu ilmu pada sebuah profesi. Secara berangsur itu diikuti oleh banyak profesi lain dalam arti kesiapan. Mereka merasa sudah siap, punya guru yang dalam standar tertentu dan sebagainya, maka mereka membuat juga itu. Catatan saya di sini sengaja saya bilang, kolegium itu bukan dibikin pada waktu undang-undang praktek kedokteran. Kolegium sudah tumbuh sejak tahun 1968 dan secara berangsur tumbuh satu sampai saat ini pun
ada yang baru di kurikulum. Nah, tahun 1978 barulah diupayakan pendidikan itu lebih terukur, lebih teratur. Upaya itu datang dari Dirjen Dikti Pendidikan Tinggi. Kenapa? Karena pada waktu itu sebetulnya sudah ada kelompok dokter yang membentuk CMS, Consortium of Medicine Scientists. Orang-orang itu adalah seperti Dr. Tartomo Alibasa dari situ, almarhum Prof. Marifin Hussein dari Erlangga, itu sudah ada di CMS yang mencoba mengatur bagaimana caranya supaya pendidikan ini sifatnya lebih teratur, terukur, dan bersatu. Dikti mencoba menangkap ini dan bekerja sama, akhirnya diubah dari CMS menjadi CHS, Consortium of Health Sciences. Jadi dia, kenapa? Dia lebih lebar. Ada di sana masuk dokter gigi, di sana masuk juga belakangan kedokteran gigi, perawat belakangan. Tapi yang pertama kedokteran gigi. Nah, semua pendaftaran calon mahasiswa, calon peserta didik didaftarkan lewat CMS tadinya, kemudian lewat CHS. Begitulah, dan Dikti mengapresiasi pekerjaan itu sehingga ada kelompok itu yang mencoba mengatur apa-apa yang harus dijalankan dalam pendidikan. Standar-standar mana? Ada standar dari katakanlah perhimpunan dokter dari dalam. Ada standar dari Ikatan Dokter Anak. Tapi ada standar misalnya dari mata. Bagaimana menerapkannya nanti? Dari standar dari bedah. Tapi ada standar dari THT. Bagaimana nanti? Maka badan itu, CMS tadi, telah mencoba mengaturnya supaya semua bisa duduk sama-sama baik, supaya tidak ada rasa bentur-berbentur seperti itu. Apa ini CMS CHS ini? Inilah cikal bakal konsil kedokteran Indonesia. Jadi kalau sekarang ada isu bahwa kita akan kembali supaya kuat lagi segala akan membuat konsorsium pendidikan, maka kita kembali ke tahun 1978. Alangkah sayangnya kita yang sudah seumur ini mesti melihat kembali lagi ke tahun 1978. Padahal kita sudah ada di tahun 2020. Tahun 1979 kurikulum sudah ada adalah 14 kurikulum. Dan 14 kurikulum itu telah menetapkan di mana saja tempat rumah sakit untuk melakukan pendidikan utama. Ini adalah 14 kurikulum itu. Dan tahun 1999 CHS atau KIK tadi melebur ke dalam Dikti yang disebut sebagai disiplin ilmu kesehatan pada Dewan Pendidikan Tinggi. Ya. Habis ya. Oh. Baik. Lainlah undang-undang nomor 29 Undang-undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktek dokter. Ini adalah puncak marwah profesi kedokteran di Indonesia. Dan disinilah kita bisa melihat gambar kanan. Tungku tiga sejarah. Tungku tiga sejarah di mana pemerintah, profesi, dan masyarakat berada bersama untuk membicarakan tentang pelayanan kesehatan yang menyelamatkan orang pasien, dan di depan adalah tentang pendidikan kedokteran yang ada pengampunya, bersifat otonom, mandiri, ilmunya tidak boleh dipakai. Di dalam konsil itu semua diatur supaya semua bisa berjalan dengan sangat-sangat sinergis satu sama lain. Selain itu, kemudian kenapa konsil kedokteran itu otonom, independen? Ya, pada saat konsil kedokteran dari tahun 2004 sampai 2020 selalu ada saja teman-teman kita yang bertanya, masa dokter ketemu langsung presiden? Enggak dong, dokter nggak boleh langsung ketemu presiden. Pertanyaan yang aneh buat saya itu. Nah, lihatlah, konsil kedokteran ini mencontoh kepada General Medical Council dari Inggris yang langsung di bawah raja waktu itu, kemudian di bawah ratu, sekarang di bawah raja lagi. Mereka bertanggung jawab pada negara, bukan pada pemerintah. Itu artinya, gitu. Karena ketika disumpah pun anggota konsil tidak disumpah oleh presiden sebagai kepala negara, tetapi di hadapan presiden sebagai kepala negara. Itu contoh bagaimana sebenarnya profesi kita sudah sangat terhormat, sudah mempunyai tempat yang diakui independensi dan otonominya untuk mengatur ke dalam dan sebagai bagian perpanjangan tangan dari negara untuk menyelamatkan masyarakat dalam hal-hal yang sangat teknis. Ya. Lalu kolegium kedokteran. Kolegium kedokteran ini adalah badan yang dibentuk oleh organisasi profesi, bukan badan yang dibentuk oleh institusi pemerintah. Tidak, karena kolegium berdiri sendiri tadi, otonom. Dia punya kelengkapan konsil. Dulu tidak. Di dalam konsil kedokteran, bukan konsil kesehatan ya, konsil kedokteran.
Kolegium bukan alat kelengkapan. Tetapi keberadaan kolegium yang begitu banyak ketika itu sudah ada 34 diwakili oleh unsurnya adalah unsur dari Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia. Tadi itu masuklah zaman globalisasi di tahun 1980-an. Dan itu oleh banyak kalangan dokter sebenarnya sudah dipikirkan, ini bahaya betul kalau buat kedokteran. Bagaimana menyikapi? Apa sih yang dimaksud dengan globalisasi? Globalisasi adalah industrialisasi. Dan industrialisasi adalah bicara tentang uang. Kita sudah tahu, kita dengar pasti. Di Asia kita dengar Asia Free Trade. Nah, jadi ya, apa? Di Eropa ada ETA. Di Amerika Utara ada NAFTA. Dan banyak lagi. Begitu campur baurnya itu untuk mencoba membuat supaya perdagangan tidak boleh satu sama lain itu berbeda di dalam kesamarataan. Maka sampai timbul istilah spaghetti fenomen. Dan di Asia namanya adalah the Asian noodle fenomen. Tapi kalau ada noodle bowl itu ada noodle-nya. Pertanyaannya adalah siapa yang menikmati noodle-nya? Gitu ya. Jadi ini adalah sebuah pertanyaan besar. Kita lihat ada gambar sedikit di foto kanan. Ada orang lagi makan mie. Siapa dia? Inilah yang mewarnai sebuah perubahan dari globalisasi menjadi industrialisasi. Industrialisasi berarti menjadi produk-produk yang diperdagangkan. Ketika dia masuk di kesehatan dan tidak dilakukan secara jernih, bisa coba lagi. Karena sebetulnya ada hal yang memang bisa dibuat sebagai industri, tapi ada hal yang hakiki yang tidak bisa dibuat sebagai industri. Antara adalah profesi, tidak bisa dia dimasukkan ke dalam kesehatan. Sebagaimana juga profesi, tidak bisa dia kelompok masuk ke dalam pendidikan. Profesi itu dia punya marwahnya sendiri. Sebagai pegawai, dia akan patuh. Nah, kita masuk ke hiruk pikuk. Kita ambil satu, dua puluh lagi. Hiruk pikuk Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 telah menunjukkan kepada kita ada profesi yang diganggu, ada pendidikan kedokteran yang diganggu. Padahal undang-undang tentang kesehatan. Sebetulnya misinya adalah kolaborasi, sinergitas, saling memperkuat yang sudah dicapai sebetulnya pada Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 dengan konsep 23 sejarah. Di sini hanya satu sumber pengaturan kekuasaannya dan eksekusinya hanya pada satu tahun. Ini yang menyebabkan jadinya sekarang berbunyi terus. Dulu tidak pernah ada bunyi kan? Karena semua merasa punya tempat masing-masing untuk berkontribusi. Sekarang ketika semua digenggam dalam genggaman, maka mulai ada yang merasa nggak begini atau kok jadi begini. Ini yang kita lakukan. Kita harus paham betul kenapa sampai terjadi. Ini menurunkan bukan cuma kualitas pendidikan, bukan cuma pecah belahnya profesi. Kita harus akui itu terjadi sekarang. Tapi yang sebenarnya mungkin tidak terlihat, yang intangible adalah turunnya nilai gurunya terhadap kita yang tadinya Belanda penjajah saja memberikan kita kepercayaan untuk mendidik sendiri dokter, dan sekarang itu semua mesti dipertanyakan lagi. Betulkah masih sama kualitas? Saya selalu diingatkan oleh Prof. Johan Samad atau di online bahwa ilmu kedokteran itu haruslah rasional, haruslah berbasis bukti, haruslah independen dan otonom, dan harus lepas dari politik kepentingan. Pegang ini, maka kita mengerti bagaimana seharusnya kita memperlakukan ilmu kedokteran, bukan penerapan dari ilmu terapan. Ya. Kemudian dan secara universal sudah disepakati bahwa itu namanya politik, di Inggris namanya politik, di Amerika mungkin contohnya namanya bot, sama saja isinya disebut. Ya. Dia akan menjaga internet tidak perlu menjadi ilmuwan. Dan badan ini lihat sudah banyak, lebih dari 5 yang tadi. Inilah isi. Saya kasih sekarang contoh penguasaan serta pengaturan secara tunggal terhadap ilmu kedokteran. Contoh pertama adalah di negeri Jerman yang dikenal dengan Nuremberg Trial. Nuremberg Trial adalah sebuah perintah dari pemerintah yang tidak bisa ditolak oleh siapapun di dunia termasuk oleh profesi untuk menggunakan gas sehingga begitu banyak ibu dan anak yang meninggal dunia. Perintahnya cuma satu orang, Hitler. Sehingga pada tahun 1945 ketika Hitler kalah, empat negara, Amerika, Inggris, Prancis, dan waktu itu Uni Soviet mengadili Jerman di Jerman. Apakah kita mesti mengalami ini? Kenapa begitu? Karena pada waktu itu yang diadili adalah mengapa ilmu kedokteran hanya dikendalikan secara tunggal.
sehingga tidak ada check and balance, sehingga terjadilah korban begitu banyak masyarakat. Dan yang mengadili adalah negara lain, mengadili Jerman di negeri Jerman. Dan contoh kedua adalah di Amerika. Kita studi tadi adalah semua orang Afro Amerika yang laki-laki itu dari tahun 1932 sampai 72 yang positif sifilis sudah 100 orang dibiarkan tanpa pengobatan. Ketika tahun 1940 penicillin hadir dan kuat untuk mengatasi sifilis, tidak diberikan. Pada semua orang Afro Amerika yang tidak ada sini diberikan makan pagi, siang dan malam, diberikan pemeriksaan kesehatan gratis dan jaminan penyembuhan, tapi tidak diberikan pengobatan karena mau diuji secara genetik yang mana gennya yang akan lebih berat mengalami sakitnya, yang mana yang duluan wafat, yang mana dan sebagainya. Jadi genetik itu bisa. Karena materinya diambil untuk diikuti, untuk dilihat, dipelajari, ya karena begitu. Dan ini terjadi dilakukan oleh CDC. Saya yakin semua senior tahu CDC itu siapa. Dan oleh izin siapa? Kementerian Kesehatan. Saya bisa negara orang lah ya, bukan negara ini ya, bukan negara orang. Ya, gitu. Ribut semuanya. Karena ketika ketahuan tahun 1972, kantor berita AFP yang minta sebuah dibuat panel dibuat oleh pemerintah Amerika menyatakan dia salah. Dan pemerintah Amerika harus mengeluarkan $20 juta untuk mengganti biaya pada semua korban. Sudah banyak yang meninggal dunia. Yang tinggal adalah janda-janda dan anaknya. Lihat bahwa tuntutan itu ibu yang terakhir meninggal itu baru pada tahun 2004 meninggal. Selama masa itu dia juga sakit, tapi agak lama dia bisa bertahan membesarkan anak-anaknya. Yang semua dibesarkan oleh biaya pemerintah. Tapi karena dipaksa untuk minta maaf. Yang lebih repot lagi adalah pada tahun 1972 itu Presiden Bill Clinton masih sempat harus mengatakan resmi permintaan maaf presiden pada rakyatnya karena CDC telah diizinkan untuk melakukan penelitian yang keji seperti itu. Ya, dan rakyatnya tidak tahu apa-apa dan tidak bisa protes. Ketidaktahuannya tidak dibantu oleh para dokter, karena dokternya harus ikut mengizinkan ini. Apa Indonesia pernah? Pernah ternyata. Indonesia juga pernah. Yaitu kasus di Lembaga Eijkman. Yaitu ketika Lembaga Eijkman berdiri, kemudian pada tahun 1942 Jepang masuk. Jepang memerintahkan rumus-rumusnya tolong dikasih vaksin anti tetanus. Diberikan yang dapat 90 meninggal. Akibat dari itu, ketua dari Lembaga Eijkman, Dr. Martin, dihukum. Maka diambil alih oleh Dr. Ahmad Mukhtar sebagai wakil. Dr. Ahmad Mukhtar mengambil alih kedudukan itu, mencoba melakukan uji studi ada apa dalam vaksin. Ditangkap semuanya oleh pemerintah Jepang, kemudian dinyatakan bersalah. Di antaranya dokter banyak yang mati terbunuh, maka Ahmad Mukhtar menyatakan saya yang salah karena saya kepalanya. Lepaskan semua anak buah saya. Anak buahnya dilepaskan semua, tapi Ahmad Mukhtarnya justru hilang. Kita tidak pernah dengar di manusia tadi. Apa yang terjadi? Sebetulnya kepalanya dibantu, badannya buruk dari sendiri. Karena oleh pemerintah Jepang dianggap Ahmad Mukhtar dan anak buahnya melakukan pemberontakan. Jadi dia mesti dihukum. Pertanyaannya adalah, kok bisa pemerintah melakukan itu justru pada Ahmad Mukhtar yang meneliti ada apa ini? Karena ternyata temuan dari Ahmad Mukhtar dan teman-temannya di dalam vaksin ada tetanusnya sendiri. Jadi ini ketika penguasaan itu ada tunggal tidak bisa diberikan itu seperti ini. Kita artinya kalau sekarang kita mengalami, tapi kita harus mengambil langkah-langkah yang mencegah hal seperti ini tidak boleh terjadi. Dan ini banyak bisa para mestinya punya tempat untuk menjadi bagian dari pengawasan. Dan karena kedokteran sungguh sebetulnya merupakan sebuah panggilan, jangan merupakan sebuah pembagian, tapi dia adalah panggilan yang akan terus memegang supaya kita ada di dalam kendali-kendali yang paling baik dalam standar etik, dan kita selalu menjadi orang yang menolong orang lain, menurunkan kemungkinan kesalahan, dan terus meningkatkan kepercayaan serta akuntabilitas serta respect
saya juga di akhir ini saya kembali mengingatkan Bapak. Beliau berkata, aksona kita tulis. Kedokteran itu sepanjang hayat. Kehidupan kita hanya sebentar. Apakah itu umur atau itu jabatan. Mari kita ingat bahwa jangan diganggu kedokteran kita hanya karena kita masih punya umur, hanya karena kita masih punya jabatan. Tapi berkontribusilah agar menjaga kedokteran tetap abadi sepanjang hayat dan umur. Terima kasih. Mohon Prof. Yanti sudah tetap di sini atau di bawah silahkan. Berkenan di sini, monggo.